Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat Sanepa semuanya. Kembali berjumpa dengan kami ya di sesi sharing alumni bersama saya Faisal Dikusuma. Pelandai. Tong iki. Baik mengheboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sanepa semuanya, kembali bertemu dalam sesi sharing alumni bersama saya Faisal Dikusuma sebagai host di sini. Semoga sobat Sanepa semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya, kondisi lo yang luar biasa. Oke ya. Di sini saya sudah hadirkan bintang tamu atau narasumber spesial hari ini. Siapakah mereka? Boleh perkenalkan diri dulu ya. Terima kasih. Ya, izin memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ardiansa. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Pabuaran. Saya lulusan tahun 2018. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leni Adinda Febrianti. Saya juga dari lulusan tahun 2018 dari SMA Negeri 1 Pabuaran. Nah, jadi yang satu namanya Kak Ardi. Kak Ardi, yang sebelahnya Kak Leni. Keduanya sama-sama alumni angkatan 2018 ya. Betul ya? Iya. Nah, kira-kira apa yang mau kita bahas hari ini dari mereka ya? Pasti udah pada penasaran kan? Nah, tapi sebelum itu silakan Sobat Sanepa bisa subscribe, like, komen dulu ya akun YouTube SMA Negeri 1 Pabuaran Subang. Ada di sini nih ya. Jangan lupa, oke? Nah, baik, kita langsung saja ya. Pas sudah pada penasaran, kita simak apa yang mau dibahas bersama dengan mereka ini ya. Nah, tadi nih Kak Ardi dan Kak Leni kan ya, alumni tahun 2018 itu belum lama kan ya, baru 2 tahun yang lalu ya. Iya. Pasti masih terngiang-ngiang Iya. bagaimana kenangan kalian di sekolah kan gitu ya. Nah, tapi sebelum membahas kalian sekarang sedang apa, kegiatannya apa, boleh dong berbagi kenangan apa yang berkesan selama di SMA Negeri 1 Pabuaran gitu. Untuk kenangannya selama di SMA Negeri 1 Pabuaran, yaitu kenangan yang pastinya kenangan pada saat masa-masa sekolah, pada saat masa-masa belajar, organisasi, dan ekskul. Untuk kenangan pada saat masa-masa belajar itu kenangan cara belajarnya di SMA Negeri 1 Pabuaran yang sangat bervariatif. Ya, sangat bervariatif serta juga bisa menyenangkan juga. Lalu selain belajar yang bervariatif dan menyenangkan juga, saya pernah masuk organisasi juga. Jadi pengalaman di organisasi yang cukup mengesankan, dari organisasi OSIS dan MPK. Oh, ikutan OSIS, Ya. MPK ya, mantap. Sama ekskul juga, ekskul Paskibra juga. Ekskul Paskibra Iya. juga ya. Oh, mantap ya. Kalau kalian ini bagaimana? Berkesan banget sih, terutama karena emang lingkungannya emang baik banget, apalagi punya teman-teman yang supportive banget. Itu bagus banget kalau misalnya buat belajar, buat bikin suasana lebih nyaman, lebih enak. Itu enak banget. Terus kalau saya cuma aktif di PMR aja. PMR aja. Iya. Oh iya, nggak apa-apa, PMR juga bagus ya. Iya. Lalu selain itu ada lagi? Udah sih, cuma di Udah ya. PMR aja. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini nggak apa-apa ya, kita ajak mereka flashback dulu kita ya. Apalagi 2018 kan belum lama, jadi masih ingat tentunya bagaimana kalian mengakhiri masa SMA-nya kan ya. Nah, lalu tadi kan Kak Ardi bilang ikutan OSIS, MPK, Paskibra, kali ini ikutan PMR gitu ya. Kalau boleh tahu, kalian dulunya kelas 10 atau kelas apa ya? Kalau saya 10 MIPA 2. 10 MIPA 2, 10 MIPA 3. 10 MIPA 3. Oh, beda kelas tapi masih tetanggaan ya? Iya, masih tetangga. Oh iya iya. Lalu adakah guru-guru yang punya kesan tersendiri gitu dari SMA 9, SMA Negeri 1 Pabuaran? Menurut Kak Ardi mungkin adakah? Lalu apa alasannya misalnya? Untuk Gurunya. gurunya itu yang pasti yang paling berkesan itu wali kelas, dari wali kelas Wali kelas 10, pastinya ya. 11, 12. Yang paling berkesan itu
wali kelas 12 Bu Erni waktu itu. Oh, Bu Eni wali kelasnya Bu Eni. Sekarang juga masih ada Bu Eni kan ya. Udah ketemu belum? Belum. Nanti Baru temuin libur, ya. Iya. Bu Erni, kalau kalian ini dengan Kelas 10 sih biasanya paling dekat itu sama Pak Gusni. Oh, Pak Gusni. Ya, Pak Gusni guru biologi di sini ya. Iya, guru biologi. Wali kelas Kelas 10. kelas 10 juga ya. Pastinya wali kelas itu punya kesan tersendiri ya, karena sudah serasa orang tua sendiri di sekolah ya, orang tua kedua lah mungkin ya. Selain wali kelas nih, kalau wali kelas hampir pasti ya. Mungkin guru-guru yang lain adakah yang punya kesan tersendiri dan alasannya apa? Ada. Bu Iis. Bu Iis ini guru bahasa Indonesia ya. Kenapa milih Bu Iis? Kebetulan saya juga suka pelajaran bahasa Indonesia, suka sastra, jadi suka sastra. Jadi seru gitu kalau sama Bu Iis, belajarnya enak, nyantai, cepat masuknya juga kalau misal belajar bahasa Indonesia itu. Jadi saya suka gitu. Suka ya, udah masuk suka sama pelajarannya, sama gurunya pun nyaman gitu ya. Bu Iis pun termasuk guru senior di sini ya, sekarang pun masih ada. Kalau kalian ini siapa? Kalau saya lebih pribadi ke Pak Lilis. Oh, Pak Lili. Ya, karena Kenapa emang tuh? kalau di kelas tuh lebih kocak sih. Oh, Lebih- kocak ya. Dia lebih banyak bercanda, cuma ya santai, cuma dia lebih serius juga ada. Cuma kebanyakan emang santainya. Santainya ya, kocak juga ya. Nah, itu hanya 2 dari sekian banyak guru di sini yang mungkin punya caranya masing-masing ya, punya keunikannya masing-masing dalam mengajar kita ya. Nah, ada lagi mungkin selain itu? Ada. Sebenarnya ada sih ya. Ada Iya. banyak. Sebenarnya ada sih banyak Hampir ya. semuanya sih yang Hampir menjadi semuanya. favorit gitu ya. Oh. Tapi kalau dalam sistem mengajar lebih suka ke Padaros sih. Oh, lebih suka kepada Iya, Ros. karena Gimana kalau itu? Padaros tuh ngajarnya lebih terorganisir gitu. Jadi dia tuh kalau misalkan dia biasanya belajarnya pakai PowerPoint gitu kan. Nah, kalau PowerPoint itu jadi ngajarnya tuh kalau emang detail gitu. Jadi di setiap detailnya dia jelasin secara rinci, jadi nggak ngacak gitu. Gak ngacak Iya, ya. lebih terorganisir aja cara terorganisir, ngajarnya. lebih Iya. rapi, teratur mungkin ya. Lagi ada tampilan PPT ya, tahu PPT? Iya. Nah, PowerPoint itu ya, tampilan slide gitu. Jadi selain mendengarkan, ada tampilan visualnya juga kan enak ya. Benar. Oke. Nah, banyak lah pokoknya ya, pastinya banyak. Tiap siswa, tiap alumni pasti punya kenangan tersendiri dengan gurunya ya. Itu kalau dengan guru, kalau dengan siswa mungkin sesama teman gimana? Adakah, kan ini beda kelas ya, tapi teman dekat kalian ada kesan tersendiri, mungkin teman satu kelas boleh atau teman yang lain? Untuk teman Ya, teman kira-kira kisah pada saat apa gitu, ada kenangan yang greget gitu dengan teman. mungkin teman sebangku yang paling berkesan ya. Soalnya teman sebangku tuh dari kelas 10 awalnya tuh pertamanya nggak sama dia, terus tiba-tiba sama temen sebangku itu. Terus dari kelas 10 pas ganti sampai kelas 11 12 jadi temennya itu terus ya. bangku ya. Jadinya kayak udah sering sharing juga, terus sering main juga. Jadi lebih enak aja gitu temen kalau misalnya dari kelas 10 sampai 12 kalau misalnya bertemannya sama yang memang udah klop satu circle sama kita gitu. Teman sebangku yang memang dari kelas 10 sampai dengan kelas 3 ya, sering bareng kemana-mana gitu Yang ya. paling berkesan itu. Nah, teman sharing, udah teman sebangku, teman satu kelas ya. Kalau ini gimana? Kalau saya dari kelas 10 sampai kelas 12 itu sahabatnya itu satu baris semua sih, Satu baris. ke belakang. Kan ada Jadi- 4 baris ya. Iya, jadi pokoknya setiap satu baris itu sahabat aku semua, karena kan kita sahabatan 8 orang. Jadi kan biasanya ada 5 bangku, jadi 4 bangku ke belakang itu sahabat aku semua. Oh gitu Iya, ya. jadi Ya yang rata-rata sebaris. kayak gitu sih ya. Iya. Yang sebangku atau Iya. sebaris itu ya biasanya itu kedekatannya beda lah gitu Iya. ya. Ya nggak apa-apa, hal yang wajar gitu ya. Tapi meskipun kalian punya teman dekat nggak lantas dengan itu terus kan, Iya, tetap enggak. kan bergabung Iya, dengan benar. yang lain ya. Nah, kalian juga sobat Sanepa harus seperti itu ya. Jangan mentang-mentang punya teman sebangku udah itu terus sampai akhir masa kalian di sekolah dengan itu terus. Jangan, karena banyak teman yang bisa kalian jajaki ya. Benar. Tuh,
betul sekali. Nah itu hubungan dengan teman. Mungkin ada kesan greget misalnya kalian disengin oleh teman-temannya, atau misalkan diganggu, diusilin, pokoknya yang nyebelin gitu selama kalian di sini, ada nggak? Kesan Ya, pada kisah kisah dijaili, sekolah. diusilin gitu ya. Mungkin pada saat ini yang paling berkesan itu pada saat kalau misalnya ujian semester. Jadi kalau misalnya ujian semester tuh yang paling berkesan itu pas pada saat mau mengisi ulangan, belum juga mengisi ulangan udah pada kayak banyol gitu, nanya-nanya gitu. Ardi nomor 1 ini apa? Nomor 2 ya gitu. Kayak yang paling besar itu pada saat ujian sih, kayak pada saling nanya-nanya padahal belum waktunya, belum dimulai, itu yang paling berkesan gitu. Padahal ada waktunya ya. Iya, ada waktunya. Ada waktunya berarti. Tapi ini kecepatan gitu. Iya. Kayak itu apa? Canda lah gitu. Canda. Terus sama Kak Ardi dikasih nggak? Ya kadang dikasih Kalau kadang ada pas. 50-50 ya. Jujur ya. 50-50. Ya namanya anak SMA sih ya. Iya. Gak cuma kepo sama kecengan incaran, tapi kepo jawaban soal juga ya. Iya. Ya oke, hal yang lumrah. Cuma kalau bisa ya kita tetap idealnya bekerja masing-masing sih ya. Sesuai Nah, kemampuan. sesuai kemampuan, karena namanya ujian itu kan untuk menguji seberapa jauh kemampuan kalian kan ya, bukan untuk melihat mana yang pintar atau misalkan mana yang unggul, nggak juga gitu ya. Itu untuk menilai kemampuan ya. Nah kalau kalian ini gimana nih, biasanya ketika apa mungkin? Kalau biasa ada sih satu teman cowok namanya Alvinda, itu teman sekelas, itu dia usil banget, itu jahil banget, sampai kayak pernah bawa kalau nggak salah kain, nggak tahu kain gorden atau apa, dia bikin pocong-pocongan kayak gitu. Oh, gitu. Usil banget sih, iya beneran. Terus Niat ya? Itu niat banget itu, dan itu kalau misalnya jam pelajaran kosong itu pasti dia yang paling usil. Kalau nggak ada dia tuh nggak rame gitu, nggak ribut. Terus kalau misalnya dia diem aja, kadang kita yang aneh gitu, diem aja sih gak biasanya gitu, kadang Gitu. suka kayak gitu. Iya. Nah udah biasa heboh. Iya, gitu, paling heboh, ambiar. paling Nah, heboh. Ketika diem jadi aneh kan ya. Iya, paling asik juga orangnya. Oke. Nah jadi mereka pun kali ini pernah disengin ya oleh temannya yang berpura-pura menyamar sebagai pocong ya. Iya. Hati-hati nih kalian kalau mau bikin prank, hati-hati, lihat dulu orangnya ya. Ada orang yang nggak bisa kontrol emosi, bisa-bisa kalian juga kena sendiri ya. Bener banget. Hati-hati. Ada yang nggak bisa diajak bercanda. Ada yang nggak bisa diajak bercanda, harus lihat orangnya dulu kan ya. Nah, harus lihat situasinya juga ya. Oke, itu kalau pengalaman yang disengin teman, diusilin teman ya, atau yang menyebalkan, greget lah gitu ya. Tapi tetap jadi kenangan indah juga ya. Kalau misalnya pelajaran, tadi kan gurunya ya. Pelajaran yang kalian suka itu sebetulnya apa? Pelajaran yang saya suka itu yang pertama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Terus kedua bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Sama ini biologi juga sih. Biologi juga. Tiga itu ya yang paling disuka. Oke, kalau kalian Bahasa Inggris, terus yang kedua itu seni budaya. ini budaya. Iya, sama yang ketiga itu Bu Devi tuh ngajarin. Ini bahasa Sunda. Oh iya, bahasa Sunda. Bahasa Iya, Sunda. heeh. Oh, suka bahasa Sunda juga ya. Iya. Mantap ya. 3 pelajaran yang mereka suka. Kalau saya dulu sukanya bahasa Indonesia suka ya. Terus dulu sejarah juga suka. Malah sampai hafal tanggal-tanggalnya tuh, inget di luar kepala dulu zaman SMA. Kalau sekarang udah terlalu banyak pikiran. Oh no. Nah banyak sih ya kenangan selama di SMA ya. Apapun atau dimanapun kalian ya, seperti kalian ini Kak Adri dan kalian para alumni, yang terpenting nggak melupakan alma maternya ya kan. Nah sekarang kita coba kepoin bagaimana kegiatan, rutinitas atau keseharian mereka setelah lulus SMA ya. Nah kalau kalian ini atau Kak Adri dulu boleh, setelah lulus dari sini atau sekarang ini apa sih kegiatannya? Pada saat waktu setelah lulus itu saya pertama-tama ikut diklat dulu. Diklat. Iya, diklat aviasi. Boleh sebutin namanya? Boleh nggak Pak? Diklat aviasi Jogja Flight Education Center Bandung. Saya
mengikuti diklat itu selama kurun waktu kurang lebih 5 bulan. Setelah mengikuti diklat itu 5 bulan, saya mengikuti OJT, on job training di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta di Maskapai Garuda. Maskapai Garuda. Iya. Saya OJT sebagai ground staff di situ. Setelah mengikuti OJT, saya mengikuti rekrutmen. Tapi sebelum mengikuti rekrutmen, saya membuat seperti laporan tugas akhir dulu untuk dilaporkan ke diklat tersebut. Setelah itu beres semua, baru saya mengikuti rekrutmen dari berbagai maskapai, dari berbagai perusahaan juga gitu. Jadi di diklat penerbangan ini saya juga bisa melamar kemanapun gitu. Pernah juga melamar di hotel, di penerbangan juga, buat sebagai cabin crew, sebagai ground staff. Jadi mengikuti berbagai rekrutmen lah gitu. Jadi setelah mengikuti diklat tersebut. Ini rangkaian perjalanan yang panjang ya. Iya. Tadi Kak Aris sampaikan sempat mengikuti beberapa pelatihan ya di maskapai penerbangan khususnya gitu. Dan itu memang punya prospek tersendiri ya, beragam yang bisa diikuti ya, bisa bekerja di hotel tadi disebutkan dan lain-lain ya. Ini perjalanan yang menarik. Kalau kalian ini bagaimana? Kalau saya sebenarnya sama kayak Ardi, satu kuliahan satu tempat sekolah. Cuma bedanya waktu itu ada namanya jalur tes akselerasi, jalur cepat. Jadi pas jalur cepat itu saya ngambil. Nah, jadi nggak di Bandung sekolahnya, jadi dipindahkan ke Jakarta. Iya, kalau Ardi kan ada OJT kayak gitu. OJT. Kalau saya nggak, jadi kalau saya tuh selama 3 bulan lebih belajar, habis 3 bulan langsung cari kerja ke sana sini, langsung ikut rekrutmen. Jadi nggak ada OJT kayak Ardi. Ada OJT, Iya, kan? jadi relatif lebih Cepat. cepat Iya, ya karena nggak ada OJT. Langsung disalur-salur. Langsung disalurkan. Berarti kalian ini dan Kak Adi sekarang ada di bagian apa nih posisinya kalau boleh tahu? Kalau saya sebagai ground staff, jadi staff Ground di darat. staff. Ya. Staff Batik Air. Batik. Ya, Batik Air di bagian bandara, ya di bagian launch. Jadi kayak bisnis kelas gitu sebelum keberangkatan. Jadi untuk kelas bisnis itu menunggunya di launch, bisnis launch Batik Air gitu. Jadi sebelum keberangkatan, para passenger atau para penumpang itu menunggu keberangkatan di area launch, dan saya sebagai stafnya yang melayani para penumpang tersebut sebelum keberangkatan. Jadi kayak melayani persiapan ya. Atau pengkondisian mungkin ya. Betul, persiapan. Wah, menarik. Jadi Kak Ardi ini di maskapai bagian ground staff ya, yang tupoksinya itu melayani para penumpang menjelang keberangkatan, menjelang istilahnya tuh boarding ya. Iya. Nah, kalau kalian ini bagaimana? Kalau saya di bagian cabin crew atau biasa disebut flight attendant, atau bahasa Indonesia juga biasa disebut pramugari. Pramugari. Iya. Ya. Mantap. Ya. Kebetulan di kebagian di perusahaan yang cukup lumayan besar di Citylink Indonesia. Citylink Indonesia ya, luar biasa ya. Jadi keduanya punya kesamaan ya, sama-sama bergerak atau meniti karir di bidang penerbangan ya. Ini bidang penerbangan ini sedang hits ya, salah satu job atau karir yang memang sedang digandrungi ya, digandrungi para halayak gitu. Nah, kalau boleh tahu, itu sebetulnya minat kalian sejak awal atau bagaimana itu sampai kalian akhirnya memutuskan untuk meniti karir di penerbangan? Sebenarnya dari awal itu wajar ya kalau anak sekolahan tuh labil gitu. Dari awal emang sebenarnya awalnya ada rasa pengen masuk penerbangan, tapi masih kayak 50-50 gitu. Soalnya kan masuk di SMA tuh kayak pengen kuliah, ada pikiran pengen kuliah yang kuliah S1 atau D3 yang cukup lumayan memakan waktu yang cukup panjang gitu. Jadi saya sempat 50-50 antara milih mau kuliah atau langsung kerja gitu. Jadi pas awalnya tuh saya nggak kepikiran buat masuk penerbangan. Awalnya saya pengen jadi guru. Pengen jadi guru? Iya. Luar biasa. Iya sekali. Pengen jadi guru kayak ngambil jurusan kayak saya suka sastra. Kalau misalnya
bahasa Indonesia, kalau misalnya nggak di situ juga bisa bahasa Inggris, kalau nggak pariwisata. Nah, di antara ketiga itu saya mempertimbangkan. Jadi setelah dipikir-pikir, jadi saya memilih untuk langsung berjenjang untuk mencari pekerjaan, tapi saya pengen pelatihan dulu. Jadi masuk ke diklat itu, terus langsung tertarik gitu ke penerbangan, jadi ya udah saya pilih penerbangan. Sebenarnya awalnya enggak kepikiran juga. Awalnya enggak kepikiran ya. Tapi akhirnya itu memang minat sendiri kan ya? Iya, minat sendiri. Luar biasa. Oh, ternyata awalnya ingin jadi guru juga ya? Iya. Cuma namanya orang beda-beda jalurnya ya. Mudah-mudahan itu yang terbaik ya. Kalau kalian ini bagaimana? Sebenarnya kalau saya sama sih kayak Ardi, jadi bukan cita-cita. Iya, bukan cita-cita. Karena emang sebenarnya pengen jadi sarjana lulusan hukum. Oh, hukum. Iya, jadi law ya. Iya, karena senang debat. Iya, karena senang debat juga. Terus kalau masuk pramugari gini emang karena lihat kakak kelas juga ada yang masuk juga jadi pramugari. Terus lihat story IG-nya kayak jalan-jalan terus nih, enak kan. Jadi kayaknya enak deh jadi pramugari, misalnya nggak usah kuliah 4 tahun juga gitu lama. Jadi ya pilih jadi pramugari. Baik. Jadi akhirnya sebetulnya mereka ini tidak sejak awal berniat atau punya cita-cita di penerbangan ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya menaruh rasa minat ya di situ ya. Baik. Nah, tadi kan disebutkan bahwasanya kalian ini sebagai pramugari ya. Pramugari, kalau cowoknya pramugara ya? Iya, Nah, pramugara gitu. Kalau Kak Ardi ini bagian ground staff ya. Itu sebetulnya kerjanya sibuk kah atau misalnya sulit kah atau bagaimana sih? Kalau misalnya kerja di bagian pramugari, sibuknya itu biasanya kalau peak season ya. Peak season itu biasanya sebutkan kalau hari raya, kalau hari libur seperti itu biasanya emang itu sibuk, dan itu pasti nggak bisa pulang, pasti jadwal pasti full sih. Pasti full. Iya, pasti nggak ada acara kumpul bareng keluarga, nggak ada hari raya ngumpul pulang atau kayak gitu, nggak ada. Pasti kita kerja. Iya. Ya. Apalagi kalau misalnya kayak tahun baru pergantian tahun itu ramai banget orang-orang pada terbang. Jadi nggak libur ya? Enggak. Pada hari itu ya? Iya. Oke. Kalau Kak Ardi gimana? Sama juga kayak Leni, untuk pekerjaan itu pada saat peak season memang rame. Selain itu juga untuk pekerjaannya memang susah gampang di ground staff itu ya, karena kita tuh melayani penumpang setiap harinya tuh berbeda-beda sifat, watak, kelakuan. Iya, kita kan nggak tahu penumpang itu masih moodnya lagi bagus, yang nurut, yang bandel gitu iya. kan ya. Ya, jadi itu sih pada saat peak season rame-ramenya itu penumpang lumayan banyak juga. Terus melayani penumpangnya yang seperti apa, dengan service excellent, dengan prosedur yang berlaku tuh kita harus siap, harus bisa menerapkan itu semua, karena kita sebelum melayani juga di training dulu gitu. Luar biasa ya. Ini gambaran kegiatan atau keseharian rutinitas mereka ya selama menjalani posisi masing-masing ya. Nah, suka duka kalian nih selama bekerja, meniti karir di posisi kalian sekarang gitu, boleh disampaikan apa sih suka dukanya gitu? Selain tadi. Iya, selain tadi. Sebenarnya kalau jadi pramugari itu enaknya jadi pramugari tuh kalian bakal diakomodasi hotelnya ya? tutup, hotel berbintang. Waduh, Kebetulan mantap. Citylink selalu mengakomodasi hotel-hotel, itu bagus banget. Oh, yang elit ya. Iya, terus biasanya makan juga ditanggung. Ya, makan juga ditanggung. Transport pasti ya. Transport apalagi, terus biasanya kita sering banget kalau misalnya lagi landing di suatu daerah, lagi kayak Palembang atau Medan atau segala macam, itu biasanya kita jalan-jalan. Jadi sehabis kerja itu langsung jalan-jalan keliling di Medan. Kerja sambil hiburan berarti Iya, ya. benar. Meskipun misalkan kerja di hari libur, tapi ya kalau di penerbangan atau pramugari ya sekalian liburan Iya, ya. benar. Jalan-jalan. Tempat yang sering atau misalkan yang paling berkesan yang pernah dikunjungi apa?
Kalau kalian nih? Paling berkesan kayaknya yang waktu itu Medan sih. Oh Medan, Ke Medan, kenapa? ya. Karena di Medan itu ada satu tempat seafoodnya itu enak banget dan itu murah. Oh gitu. Ya kita makan di situ. Ini doyan seafood ya, ternyata krunya ya. banyak. Krunya banyak tapi kita bayarnya cukup affordable lah, harga price-nya itu cukup terjangkau murah, ya. terjangkau. Kalau misalnya nggak enaknya ya itu tadi, maksudnya kalau misalnya penumpang itu kan wataknya berbeda-beda, apalagi orang Medan pasti keras lah. Keras ya. Ya kalau misalnya bukan nyuruh gimana ya, kalau misalnya nanya atau apapun pasti nada tuh nadanya itu pasti beda sama orang Bandung. Buat Kalau kita misalnya orang kita terbang Sunda, Bandung, iya benar. kesannya kayak yang marah-marah ya, padahal itu bener. emang logat mereka ya. Luar biasa. Ada lagi? Udah sih sama yang tadi Ya, aja yang kerja itu, karena kita kan kerjanya itu kan Sabtu Minggu tetap kerja, nggak kayak yang lain, jadi nggak mandang hari, mau itu Sabtu mau itu Minggu kita tetap kerja. Terus lagi jamnya itu nggak teratur. Kalau misalnya pramugari itu kita ada take off itu jam 3 subuh nih. Jam 3 subuh. Jam 12 udah bangun, udah persiapan buat make up, udah dandan, persiapan buat menuju ke bandara. Jadi di bandara itu kita harus datang ke bandara, kan ada sign on. Sign on itu kayak buat absen gitu. Sign onnya itu kalau misalnya domestik 1 jam sebelum keberangkatan kita harus udah sign on. Jadi yang take off jam 3, jam 12 malam kita harus udah bangun, jam 1 malam kita harus udah ke bandara. Berarti sering kurang tidur mungkin. Kalau kurang tidur enggak sih, karena emang ya karena perusahaan udah mengakomodir, jadi kerjanya itu dipastikan kalau kita tuh cukup tidur selama 9 jam. Iya. 9 jam cukup itu ya. Alhamdulillah, berarti memang sudah disediakan ya. Iya, sudah dihitung-hitung jam Sudah terbangnya. dihitung, Ya. sudah dipertimbangkan semuanya, udah diatur sedemikian rupa ya. Jadi nggak usah takut. Ini mungkin terdengar sibuk atau bagaimana, padahal tidak terlalu juga ya. Nah kalau Kak Ardi gimana? Suka duka selama bekerja? Kalau untuk suka dukanya, kalau sukanya itu senengnya tuh bisa ketemu banyak orang, terus bisa ketemu artis-artis. Oh iya artis. Ada artis yang bener artis. artis apa yang pernah ketemu siapa? Pernah ketemu sama Al Ghazali, Wah, Ghazali. sama Claudia Cynthia Bella. Waduh mantap ya. Iya, jadi Artis luar negeri ada nggak? artis luar negeri enggak, Belum. ada yang Korea. Korea. Oh ini kalian pecinta drakor nih. Ada ya. Luar biasa. Terus ada lagi selain bertemu artis, public figure ada lagi? Untuk sukanya itu jadi kita bisa ketemu sama teman-teman dari berbagai macam daerah. Ya. Kayaknya kadang-kadang kalau ada yang kenal reuni, sekalian reuni mungkin ya. Iya, bisa jadi. Jadi bisa ketemu sama teman-teman baru dari berbagai macam daerah. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Pekanbaru, dari iya. Bali, Medan. Semua kayaknya ada di pelosok ya. Iya. Nah. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan ke suatu tempat, kita suatu hubungin tempat, dia. Iya, Benar. Mantap, udah ada relasi ya. Nah, kalau boleh tahu idola kalian siapa sih? Entah idola yang memotivasi kalian untuk bekerja di situ atau idola hidup lah mungkin apa? Kalau aku kebetulan suka Korea, suka Korea BTS. siapa tuh? Hah? BTS. Oh BTS. Iya, suka banget sama BTS karena ngelihat kalau suka idola tuh ngeliat perjalanan hidupnya sih biasanya. Karena kan BTS itu kan dari agensi yang kecil, dari yang kecil dia benar-benar nggak punya apa-apa, terus kayak ingetnya itu si dormnya itu asramanya sama kayak asrama aku waktu kuliah, jadi kayak sempit-sempitan, terus kuliah jadi kayak ruangan yang kecil, makan seadanya, jadi keinget banget dari bawahnya banget tuh, ngerasa banget sampai sekarang mereka udah ada di puncak, sampai bener-bener jadi boyband nomor 1 di Korea dan di seluruh dunia diketahui. Aku suka sama mereka karena itu bisa memotivasi aku dari agensi yang kecil sampai agensi yang menjadi terkenal sampai besar banget. Jadi menginspirasi, memotivasi Iya, juga memotivasi ya. banget, iya. Oke, itu kalau kalian nih. Nah kalau Kardi siapa idolanya? Kalau untuk idola, Ardi sih musim-musiman. Musiman, silih berganti ya. Iya, silih berganti. Silih berganti. Asalkan pacar jangan silih berganti ya. Enggak. Enggak. Siapa itu silih berganti? Contohnya apa? Contohnya kayak sebagai role model untuk pemuda-pemudi di Indonesia,
Saya lagi suka sama ini Frederica Kenapa itu? Alexis. Karena dia putri Indonesia. Iya. Terus dia wanita pertama yang masuk ke jajaran top 10 Miss dunia, Universe ya. Jadi saya suka itu, dia masih muda, cantik, pintar juga, terus bisa mengharumkan nama bangsa juga di umur yang sama kayak kita 19-20 tahunan gitu. Jadi saya suka sama dia. Terus kalau dia bicara itu kayak kita langsung tertarik, terpesona gitu, karena Inggrisnya itu plans banget gitu. Jadi saya suka dia. Oke. Nah itulah ya yang memotivasi Kak Ardi dan Kak Leni. Tadi Kak Leni artis Korea, Kak Ardi beda lagi ya, Frederica Miss atau Putri Indonesia ya. Nah itu yang memotivasi mereka sampai akhirnya semangat meniti karir di penerbangan ya gitu. Nah Ardi pernah ketemu Kapten Vincent nggak di Batik ya? Halo guys, salam rotate kembali dengan Kapten Vincent Raditya. Untuk Kapten Vincent pernah waktu itu pada saat OJT, tapi bukan kerja ya. Pada saat masih OJT, Si training ya ya. masih training itu pas Kapten Vincent landing dari Dubai. Kebetulan lewat di transfer desk pada saat saya training. Jadi pada saat landing, pada saat melewati transfer desk, Kapten Vincent itu masuk ke transfer desk nanyain kayak form gitu, form buat ke imigrasi gitu, nanyain kontak kita. Pada saat dia nanyain langsung kaget gitu, dah Kapten Vincent gitu, jadi langsung minta foto waktu itu sama Kapten Oh Vincent. itu sempat berarti ya, Iya, sempat. pada saat ini langsung minta foto. Iya. Kesampean ya, Iya, alhamdulillah. momen langka itu ya, luar biasa. Sobat Sanepa, ini ada yang menarik nih. Kita nanti mau lihat ya, beliau berdua untuk memperagakan bagaimana sih ketika melayani penumpang di maskapai itu ya. Kalau ini ketika melayani penumpang di pesawat ya, kan biasanya kita sering dengar ya, para penumpang yang terhormat. Nah, tadi ketika melayani penumpang yang bosen atau yang misalnya nggak siap, pokoknya gimana deh melayani penumpang ketika di tempat. Nah iya begitu ya, kita lihat ya, ini menarik. Mau siapa dulu nih? Dia aja. Boleh di mana? Sambil berdiri? Sambil berdiri boleh ya, biar bahasa tubuhnya kelihatan. Enggak, ini prakteknya itu praktek yang announce itu atau praktek yang ngasih makanan ke penumpang? Sekalian sama itu boleh ya. boleh. Siapa dulu? Dia paling praktek kayak lagi pelayanan gitu. Boleh iya, ketika lagi melayani penumpang. Nah Sobat Sanepa, sekarang gimana kalau misalnya kita lihat mereka untuk mensimulasikan ya, memperagakan gimana cara mereka ketika melayani penumpang. Kalau kali ini kan sebagai pramugari berarti ketika menjelang take off Dari atau pas pertama mau naik landing, pesawat. nah boleh dari pas pertama naik pesawat gimana gitu ya. Kan sering kita dengar ya, kalau buat yang pernah naik pesawat, seringkali di depan kita itu ada pramugari. Para penumpang yang terhormat, harap mempersiapkan diri Anda masing-masing atau apalah ya, saya lupa kalimatnya tapi kurang lebih seperti itu. Nah nanti kita lihat lebih jelasnya dari kalian ya. Kadi juga mungkin ketika memperagakan bagaimana melayani penumpang yang jenuh, yang bosan menjelang keberangkatan, atau mungkin ya prosedur yang harus dilalui. Nah bagaimana nanti Kadi pun akan simulasikannya ya. Siap? Siap. Mau siapa dulu nih? Ini dulu. Iya, dulu. Kalian ini dulu boleh. Berarti anggap saja Kadi sebagai ininya ya, penumpangnya ya. Boleh, silakan. Lihat nih. Jadi teman-teman, proses masuk pesawat itu kan pertamanya pasti ada boarding. Nah boarding itu pasti masuk ke pesawat. Nah biasanya kalau pas masuk ke pesawat itu biasanya saya berdiri dan penumpang masuk sambil megang tiket. Biasanya yang awam itu ya nggak tahu kursi, nomor kursi nggak tahu, atau pesawat ini tujuannya kemana, takut salah juga tujuannya kan. Jadi biasanya saya juga sambil menghadap ke penumpang ya. Setelah menghadap biasanya saya juga sambil salam super green biasanya segini, nggak usah tinggi-tinggi. Jadi biasanya gini, selamat pagi Bapak, Citylink tujuan Bandung. Boleh saya lihat tiketnya? Biasanya seperti itu, karena takutnya juga salah tujuan kan. Terus kadang juga
penumpangnya nggak tahu nomor kursinya. Setelah itu biasanya ditunjukkan, silakan bapak kursi 18A, biasanya sambil ditunjukkan sambil dibawa. Terus setelah itu biasanya kita ngelakuin safety demo. Safety demo itu cara memperagakan menggunakan alat-alat keselamatan darurat. Iya betul. Karena di sini nggak ada, jadi itu kan yang announcementnya keselamatannya itu biasanya itu senior saya, FA1. Jadi saya yang memperagakan, misalnya ada pelampungnya atau ada sabuk pengamannya, ada masker oksigennya, biasanya yang announce-nya itu seniornya, saya yang memperagakan. Seperti itu. Biasanya kalau kan baju pelampung, kaitkan dan eratkan. Saya cuma memperagakan Peragakannya aja. itu secara lisannya ada bagiannya ya. Iya benar. Seperti itu. Setelah itu penumpang udah duduk semua, paling saya nutupin cabin bagasi kan. Setelah nutupin cabin bagasi, lalu report ke senior, lalu setelah itu saya duduk ke tempat duduk dan untuk bersiap-siap untuk take off. Oke. Nah kalau ketika memberikan hidangan gitu kan seringkali pramugari keliling ya gitu. Misalkan saya dan Kak Ardi sebagai penumpang ya, kita lagi jenuh, bosan nih ceritanya nih. Nah, gimana itu Jadi menawarkannya? Iya, biasanya kita kan kalau di pesawat yang ATR itu nggak ada jualan. Yang ada jualan itu di pesawat Airbus A320. Kalau biasanya di sini kita free snack. Jadi kita ngebagiin, ya biasanya buat rolling itu agak segede. Jadi ke lorong biasanya silakan bapak makanannya, selamat menikmati, silakan, seperti itu biasanya sampai membagikan aja sih. Oke. Nah itu ya sedikit gambaran bagaimana kalian ini ketika melayani para penumpang maskapai ya. Oke, cukup menarik ya. Sekarang mungkin lanjut Kak Ardi ya. Gimana? Kalau misalnya di lounge itu kan kayak penumpangnya tuh di itunya buffet gitu, sistem buffet kayak prasmanan. Prasmanan. Ya, prasmanan. Jadi kita tuh ada masing-masing ada tugasnya. Kalau misalnya paling pas servisnya di bagian buffetnya. Kalau misalnya penumpang menghampiri ke buffet, kita berikan salam namaste. Gimana? Namaste. Kayak selamat siang, selamat pagi, selamat sore, tergantung waktunya gitu. Terus kalau misalnya si penumpang kebingungan gitu mau makan apa atau mau minum apa, kita yang bantu Pak. Contohnya kayak selamat siang Ibu atau selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu. Misalnya mau makan apa Bapak? Ini kita di sini ada nasi goreng, ada nasi kuning juga, terus ada saperinya, ada goreng pisang, roti sosis, bakpao dan lain-lainnya. Makanannya makanan lokal ya? Iya, makanan lokal. Makanan rakyat. Terus untuk minuman kayak Bapak mau minum apa? Boleh saya buatkan atau mau buat sendiri? Jadi ditanya dulu. Kalau misalnya mau buat sendiri ya kita cukup liatin aja, kalau enggak kita melayani penumpang yang lain juga gitu. Kalau misalnya minuman paling di lounge kita tuh ada teh sama kopi. Kopinya ada berbagai macam kopi gitu, espresso, macchiato, macam kayak gitu. Nah, kalian yang mau ngopi, ayo sekarang daftar ke maskapai ya. Iya. Ketemu Kak Ardi siapa tahu ya. Oke. Terus ada lagi? Paling ya kalau misalnya ada special passenger, kayak contohnya kayak special passenger VIP. Jadi kita melayaninya itu beda lagi. Ya. Itu biasa sama senior sih, kayak karena saya masih junior itu, jadi cuman kayak di iniin aja step by stepnya gimana. Terus special passenger ada lagi special passenger kayak kalau misalnya wheelchair gitu. Kalau misalnya penumpang yang pakai wheelchair itu kan dia mungkin butuh bantuan kita, jadi sama kita ditawarin, dibantuin mau dibikinin apa atau mau makan apa seperti itu. Nah, Sobat Sanepa, tadi kita udah lihat ya gimana gestur mereka, penyampaian mereka ketika melayani para penumpang ya. Udah ada gambaran lah, lumayan ya. Apalagi buat kalian yang berminat untuk berkarir di maskapai penerbangan. Nah, selanjutnya nih, mungkin Kak Leni dan Kak Ardi bisa menyampaikan pesan ya. Pesan buat para Sobat Sanepa nih, buat para siswa, apalagi mereka yang mungkin ada minat untuk berkarir di maskapai penerbangan. Kira-kira pesannya seperti apa? Siapa dulu? Bebas
Mas, boleh kali ini dulu ya. Untuk pesan dan pesan bukan satu, banyak sebenarnya pesannya. Yang pertama, jangan pilih-pilih sekolahan. Jangan pilih sekolah. Kayak misalnya enggak deh, aku pengennya di sekolah ternama, sekolah favorit, sekolah terkenal. Sebenarnya sekolah kayak gitu menurut aku ya, itu nggak menjamin kalian bakalan bisa jadi apa yang kalian mau. Karena cita-cita itu kayak kalian tuh cuma butuh kemampuan, kalian butuh skill, kalian butuh niat. Itu tuh kalian tuh butuh yang 3 itu. Karena kalau mau kalian di sekolah favorit, kalian nggak ada skill, nggak ada niat, itu pasti cita-citanya nggak akan kegapai kan? Iya ya. Iya, benar banget. Jadi dimanapun kalian sekolah, nggak usah pilih-pilih deh sekolah di mana. Cita-cita pasti bisa digapai kalau kalian asalkan ada niat sama ada kemampuan. Jadi semua berawal dari niat ya, niat baru skill atau kemampuan keterampilan ya gitu ya. Dimanapun Mas berada, Mas tetaplah Mas ya. Jadi sekolah manapun selama kitanya ada niat, skill, insya Allah ya. Dari Kak Adi gimana? Untuk pesan-pesannya dari saya itu semangat belajar kepada semua adik kelas, kepada semua teman-teman. Terus tentukan dari sekarang planning untuk masa depan kalian itu apa aja. Planning ya. Ya, planningnya agar bisa tersusun secara sistematis, terstruktur juga, biar kita tahu nanti kedepannya kita harus apa, harus bagaimana. Terus pesan dari saya itu rezeki nggak akan kemana. Bener. Kalau Bener, ya. misalnya kita mau kemana-mana. Iya. Karena Kalau misalnya kita mau kemana-mana Iya, ya, bener. iya, karena rezeki itu memang sudah digariskan atau ditentukan oleh Tuhan. Tinggal kita yang menjemputnya. Bener. rezeki nggak kemana-mana, rezeki itu ada di mana-mana ya. Iya, betul. Iya, karena emang pas proses rekrutmen itu ada 700 orang, kadang ribuan lebih Itu yang ngelamar. Dan yang diambil pas bagian aku itu yang diambil itu di aku cuma 29 orang. Jadi dari setiap tahap ke tahap pasti dikurangin kan ya. Pasti ada yang gugur, ada yang gugur, ada yang gugur. Dari 700 sebanyak itu yang diambil cuma 29. Kalau misalnya ya bukan rezekinya pasti nggak akan dapat sih. Karena perbandingannya jauh banget. Jadi kembali lagi ya, gimana niat kita, kemampuan kita, keseriusan kita kan ya. Karena memang maskapai penerbangan ini salah satu karir yang dicanangkan akan makin ngehits lagi di masa yang akan datang ya. Makanya masuk kategori jobs of tomorrow ya, karir di maskapai penerbangan itu. Jadi kalian yang punya minat untuk bekerja seperti mereka nih ya, para alumni kita ini ya. Nah, kalian siapkan dari sekarang ya. Siapkan sematang mungkin, boleh sharing-sharing dengan mereka ya, Kak Adi, Kak Leni di lain waktu. DM aja ya. Nah, kalian aja ya. Kalau mau follow Instagram mereka bisa nih di sini ya. Namanya untuk Kak Adi? Untuk Instagram saya @mhmdardian_syh. Nah, ada di sini ya. Susah banget ya. Ribet juga ya. Kalian ini gimana? Kalau saya @leniadf13_ sudah. Nah, ada di sini ya. Tinggal klik follow. Nah, begitupun kalian jangan lupa untuk subscribe akun channel YouTube SMA Negeri 1 Pabuaran Subang ya. Subscribe ya. Nah, terima kasih juga untuk para narasumber kali ini ya, Kak Leni, Kak Andi ya, yang udah mau berbagi pengalamannya ya. Semoga makin sukses di tempat karirnya saat ini ya, biar jadi inspirasi buat adik kelas yang lain ya. Baik, itu saja. Sampai bertemu di lain waktu ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bincang-Bincang Alumni Part 2. Dikasih ban, dan di situ setelah terjun itu kita juga